kerja di perusahaannya Widya. Dan apa yang aku takutkan, itu benar-benar terjadi. Safa kerja sama dia. Papa? Papa? Papa ke kantor Safa, kok nggak bilang-bilang? Ada perlu apa, Pak? Papa mau kamu berhenti dari kerjaan kamu sekarang juga. Papa mau kamu berhenti dari kerjaan kamu sekarang juga. Loh. Kenapa, Pak? Ada apa, Pak? Udah jangan banyak tanya, kita pulang sekarang ya. Pak, tapi... Udah ikut Papa yuk. Jadi lo selalu kesini kalau ada masalah? Gue memang suka tempat ini. Setiap kali gue ada kesini, pikiran gue jadi tenang. Semua masalah sepertinya hilang. Mungkin karena tempat ini mengingatkan gue sama seseorang. Seseorang yang sangat spesial. Kak Safa, kok Kak Safa ke taman terus? Karena aku lagi nyari orang yang spesial buat aku. Dia bilang dia bakal nemuin aku di taman. Tapi aku masih nggak tahu taman yang di mana. Aku bakal nyariin dia sampai aku ketemu. Lo itu udah salah sangka sama Safa. Safa sama sekali nggak nyuruh gue untuk ngejauhin dia. Justru Safa negur gue. Karena gue kurang perhatian sama lo. Jadi Safa ngomong kayak gitu sama lo? Seharusnya lo bangga punya saudara kayak dia. Dia khawatir sama lo. Dia perhatian sama lo. Dia nggak mau sampai lo itu terluka. Jadi gue harap lo bisa mengerti. Yaudah, tolong bawa ke ruang akunting ya. Baik, Bu. Safa mana ya? Ma? Kenapa, Ma? Kok kayak orang kebingungan? Mama nyari Safa. Tadi itu ke depan di lobi dengan Mama. Terus Mama teken dokumen ke dalam. Dia kok nggak ke dalam? Kemana ya? Kalaupun dia pergi kan nggak mungkin ninggalin handphone dia. Barang-barangnya juga ada di sini. Waduh. Ini ada apa sih rame-rame? Mau arisan? Sok belagu jadi orang Jawa lagi segala. Safanya nggak ada. Orang tadi barusan gue lihat dia masuk kantor kok. Jangan-jangan ada sesuatu lagi. Udah mah, jangan mikirin macam-macam. Siapa tahu aja kan Safa udah pulang ke rumah. Ini aja, biar aku coba telepon adiknya untuk mastiin semuanya. Papa ini juga kenapa sih, Pak? Kok Papa juga sekarang minta Safa untuk keluar dari kerjaan itu? Emangnya kenapa, Pak? Sudah Safa, jangan banyak tanya. Apa yang Papa lakukan untuk kebaikan kamu? Tapi, Pak... Safa, udahlah. Kamu nggak usah nanya macam-macam. Sekarang kamu masuk kamar kamu. Iya, Ma. Keputusan kamu sangat benar, Pak, untuk menyuruh Safa berhenti kerja di kerjaannya. Menurut saya, memang dia nggak cocok kerja di tempat itu. Kalau saja Widya itu bukan atasan langsungnya Safa, saya pasti tidak akan memaksa seperti ini. Kamu udah ketemu sama Widya? Barusan kamu ngomong apa? Jadi selama ini kamu tahu Widya itu adalah atasannya Safa. Kenapa kamu nggak pernah bilang sama saya? Ayo dong kamu jawab saya. Iya, Jun. Gue pengen nanya soal Safa, boleh nggak?
Gue pengen tahu apa Safa udah balik ke rumah atau enggak ya. Soalnya dia nggak ada di kantor dan barang-barangnya masih ada di mejanya tuh. Aduh, kalau Safa gue nggak tahu deh di mana. Soalnya juga gue masih di jalan. Gimana kalau lo mampir ke rumah gue aja? Soalnya juga bentar lagi sih gue nyampe rumah. Oke. Kalau gitu gue ke rumah lo sekalian bawa barang-barangnya Safa ya. Ayo dong jawab saya. Iya, Pak. Aku memang tahu kalau Widya itu atasannya Safa. Aku ini cuma melindungi kamu. Widya udah pernah mengkhianati dan menyakiti kamu dan dia bisa aja memanfaatkan Safa untuk mendekati kamu. Makanya aku menyuruh Safa untuk keluar dari pekerjaannya. Papa harus pastikan benar kalau memang Safa keluar dari kerjaannya itu. Karena aku nggak mau sampai perempuan itu menghancurkan keluarga kita. Hai, Ma, Pa. Mama sama Papa bisa ngomongin apa sih? Kok kayaknya mukanya tegang gitu? Enggak. Cuman ngomongin soal kerjaan aja. Papa ke kamar dulu ya. Mah, Safa udah pulang belum? Udah. Kayaknya dia lagi tiduran di kamarnya. Ya, Mama ke dalam dulu ya, San. Gimana? Assalamualaikum. Hai, Jun. Lun, Safa udah pulang kan? Safa ada tuh di kamarnya. Tapi kayaknya lagi tidur deh. Alhamdulillah. Untung aja dia nggak hilang. Ini tasnya Safa. Luna, kamu bicara sama siapa? Mah, ini teman-teman Luna, Bagas sama Juna. Ini Mama Sandra, nyokap gue. Siang, Tante. Siang, Tante. Kayaknya saya pernah lihat kamu. Iya, Tante. Waktu itu saya makan malam bareng Safa. Mah, Juna ini juga kerja di kantornya Safa loh. Mereka berdua ini anak dari pemilik kantor kontraktor tempat Safa kerja. Saya minta kalian pergi sekarang juga. Kalian pergi dari sini dan jangan pernah temuin anak saya lagi. Maaf, Tante. Memangnya kita berdua salah apa ya? Udah, nggak usah banyak tanya. Pergi sekarang juga. Ma, mereka kan tamunya Luna. Masa Mama usir sih? Ini rumah Mama. Terserah Mama mau ngapain aja. Ya tapi, Ma. Udah, nggak apa-apa. Gua mau Bagas, balik aja. Tante, kami permisi. Permisi, Tante. Mama kenapa sih ngusir Juna sama Bagas? Padahal kan mereka nggak ngelakuin apa-apa, Mah. Mama nggak suka kamu bergaul sama mereka. Jauhi mereka. Loh, kenapa? Mereka kan baik. Kamu jangan ngelawan Mama. Kalau kamu masih nekat menemui mereka, Mama tuh nggak segan-segan mengirim kamu ke luar negeri. Ngerti? Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Gimana? Safanya ada di rumah? Ada, cuman kita belum nanya apa-apa. Mamanya Safa udah suruh kita pulang. Kok mamanya Safa begitu pada kalian? Ya, mana tahu, Ma. Kalau tahu juga nggak bakal bingung. Pasti mamanya Safa itu adalah tipe orang tua yang nggak suka kalau anak gadisnya deket sama cowok-cowok keren dan ganteng kayak kita. Ya nggak? Ya nggak? Oh, cuma cowok. Emang bener dong. Orang kita belum duduk udah diusir. Siapa tuh namanya? Yang mukanya jutek. Tante Sandra. Tante Sandra, kamu bilang gas? Iya. Bisa bicara dengan Mas Wisnu? Saya Widya. Gak bisa. Mas Wisnu sedang istirahat. Dan dengar ya, saya tidak suka kalau sampai ada wanita lain yang menelpon calon suami saya. Apa? Saya Sandra, calon istri Mas Wisnu. Ma. Hah? Kenapa, Ma? Enggak. Mama ingat teman Mama dulu. Namanya sama.
Tadi Juna sama Bagas kesini, tapi diusir sama Mama. Dan gue juga disuruh ngejauhin mereka. Kenapa begitu? Ya gue juga nggak tahu. Gue udah nanya alasannya sama Mama. Tapi Mama malah marah-marah sama gue. Gue heran deh, Saf. Kok Mama bisa nggak suka gitu ya sama mereka? Padahal kan Mama juga baru kenal gitu. Tapi ngapain mereka berdua datang ke sini? Ya mereka mau ngembaliin tas lo. Lo ninggalin barang-barang lo ya di kantor. Iya. Tadi itu Papa datang ke kantor. Dan tiba-tiba aja Papa bilang kalau gue itu harus berhenti. Dan tepat saat itu juga gue disuruh pulang. Gue sama sekali nggak sempat ngambil barang-barang gue. Papa nyuruh lo berhenti kerja. Iya, sama aja kayak Mama. Nyuruh gue berhenti kerja, tapi sama sekali nggak dikasih tahu alasan itu apa. Gue semakin curiga deh. Kayaknya Papa sama Mama itu ada nyembunyiin sesuatu di kita. Gue pikir Papa bakalan ngedukung gue untuk kerja di kantor Ibu Widya. Tapi ternyata enggak. Bangun nggak? Sorry, gue nih bandin siapa ya? Pakai nanya lagi, bangun dulu, berat ini. Sorry. Aduh. Lu yang nyebarin gua? Ngapain lu di tembok? Hah? Udah kayak cicak nempel di situ. Terserah gue ya. Gue mau duduk di mana kek, itu bukan urusan lo. Sekarang gue tanya sama lo, lo ngapain di taman ini? Asisten Rese, lu denger ya? Sebelum lu tahu taman ini, gua lebih dulu tahu di sini. Gua sering ke sini. Ngerti? Bodoh ah. Gue lagi galau. Gue nggak minat ya berantem sama lo malam ini. Udah terlalu banyak masalah hidup gue. Soknya lu. Kenapa lu? Kutu air. Darah tau nggak? Nih, pakai ini. Pakai. Gini aja. Mending sekarang lu ikut gua. Gua pengen ke satu tempat yang mudah-mudahan bisa bikin pikiran lu jadi tenang. Mau ikut nggak? Tumben baik. Ikut aja, nggak usah pakai nanya. Ngerti? Ada niat macam-macam ya sama gue? Jangankan macam-macam. Satu macam aja. Gak akan pernah. Cepetan. Mau ikut nggak? Ayo. Iya. Pemandangan di sini bagus juga ya. Gue suka. Gue emang biasa kesini. Karena kalau dari sini ngelihat bintangnya bisa lebih dekat. Bahkan kalau ngelihat lampu-lampu di gedung juga bawaannya bikin tenang. Kali ini gue setuju sama lo. Tumben lo punya otak buat mikir yang benar. Udah dibawa ke sini bukannya terima kasih. Menghina orang lagi. Ada bintang jatuh. Gue harus ngucapin permohonan gue sekarang juga. Kayak anak kecil, pakai make kuis segala. Biarin. Sirik aja lo. Lo tadi ngeliatin gue ya? Ngapain ngeliatin lu? Orang gua keselak angin. Bohong. Mana bisa keselak angin. Pemandangan di sini bagus juga ya. Gue suka. Gue emang biasa kesini. Karena kalau dari sini ngelihat bintangnya bisa lebih dekat. Bahkan kalau ngelihat lampu-lampu di gedung juga bawaannya bikin tenang. Kali ini gue setuju sama lo. Tumben lo punya otak buat mikir yang benar. Udah dibawa ke sini bukannya terima kasih. Menghina orang lagi.
bintang jatuh. Gue harus ngucapin permohonan gue sekarang juga. Kayak anak kecil, pakai make kuis segala. Biarin, sirik aja lo. Lo tadi ngeliatin gue ya? Hah? Ngapain ngeliatin lu? Orang gua keselak angin. Bohong. Mana bisa keselak angin? Ya iyalah. Anginnya masuk ya keselak. Mau kemana? Pulang, udah malam. Gua bawa lo ke sini sampai capek. Terus lo main pulang begitu aja. Nggak bilang terima kasih juga. Bener-bener ya. Ini buat lo. Gue beli ini karena gue suka bandelnya. Ada bintangnya. Gak usah GR deh. Gue beliin ini sebagai tanda terima kasih ke lo. Karena lo udah ngajak gue ke sini. Ayo cepet ya ambil. Lama. Makasih. Safa, kamu telepon bos kamu dan kamu bilang, mulai hari ini kamu tidak bekerja di situ lagi. Pasti ada sesuatu sampai dia mau melakukan hal ini. Asisten Bawel itu ternyata bisa bilang terima kasih juga ya. Eits, apaan nih? Sejak kapan sih lu suka sama barang beginian, hah? Lu pikir emang ada larangan? Gua nggak boleh punya gantungan handphone. Sini. Iya, nggak ada yang ngelarang juga sih. Tapi kan lu paling nggak suka sama pernak-pernik. Ya tapi kan bukan berarti gua nggak boleh punya. Iya kan? Gua tahu nih. Ini pasti yang ngasih cewek kan? Apaan sih lu? Gantungan handphone aja dibahas. Udah, gua masuk. Pak, Safa nggak akan tanya kok. Kenapa alasan Papa suruh Safa itu berhenti kerja? Karena Safa yakin Papa pasti punya alasan yang kuat kan? Kenapa suruh Safa untuk berhenti kerja di sana? Tapi Pak, boleh nggak? Safa ingin sekali untuk datang lagi ke kantor dan pengen bilang permisi gitu sama Bu Widya. Karena rasanya kurang sopan kan, Pak? Kalau kita mengundurkan diri dengan cara telepon. Nggak perlu. Ngapain sih? Lebih baik kamu memikirkan pekerjaan baru kamu. Dan Mama bisa nyariin kok pekerjaan yang lebih baik daripada itu. Nggak usah, Ma. Terima kasih. Safa rasa juga Safa bisa kok cari kerjaan sendiri. Tapi makasih loh, Ma, karena udah mau bantuin Safa. Ya udah kalau gitu, Safa mau pamit ya, mau cari kerjaan dulu.
Safa, Papa minta maaf. Kasihan kamu harus jadi korban untuk sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kamu. Lagi maaf, Pak. Ma, mikirin sesuatu? Safa, Jun. Dia mau mengundurkan diri dari pekerjaannya. Safa ngundurin diri? Gak mungkin lah, Ma. Mama juga mikir seperti itu. Pasti dia melakukan ini terpaksa. Kayaknya orang tuanya Safa nggak setuju deh kalau Safa cuma kerja jadi asisten. Mungkin juga. Soalnya kalau dilihat-lihat, keluarga Safa kan bukan keluarga yang sederhana. Mereka cukup berada. Kata kamu, Safa cuma lulusan SMA, Win. Terus kalau memang keluarganya berada, harusnya dia kuliah dong. Iya sih, itu juga jadi pertanyaanku. Gue harus cari kerjaan di mana ya hari ini? Safa, Lu bener-bener kayak tuyul ya. Ngapain lagi lu di sini? gua dengar dari Mama, lu ngundurin diri ya? Kalau lo pengen tahu kenapa alasan gue ngundurin diri, mendingan lo pulang sekarang. Karena gue nggak akan kasih tahu lo alasannya apa. Siapa juga yang mau nanya itu? Gue cuma pengen bantuin lu buat nyari kerjaan kok. Yuk. Gak usah. Gue mau naik bus aja kok. Gue juga pengen naik bis. Terserah lo deh. Safa, tunggu dong. Gila, lo kecapean banget ya? Makanya sekali-kali itu jalan kaki, naik bus umum. Jangan naik mobil pribadi mulu, manja sih. Ah, lu sama aja kayak Kak Juna. Dia juga paling males tuh naik mobil pribadi. Alasannya sih nggak mau manfaatin fasilitas mama papa. Gue setuju sama sikap kakak lo kali ini. Ya, walaupun dia sedikit rese dan nyebelin banget, tapi setidaknya sebagai laki-laki dia tuh punya sikap yang tegas gitu. Serah deh. Halo? Iya, Pak? Iya. Safa kesana sekarang ya, Pak? Ya, ada apa-apa. Guys, gue duluan ya, soalnya bokap gue mau ngajakin makan siang bareng. Thank you loh, udah nemenin gue hari ini. Dah. Asisten bawel itu bener-bener rese ya. Bilang gak mau mundur, pakai ngajuin syarat ke gue lagi. Sekarang malah ngundurin diri. Kasih kabar juga lewat telepon lagi. Bikin sakit kepala aja tuh asisten. Jangan-jangan si asisten bawel tuh. Masuk. Hai Jun. Hai, Lun. Gue mau minta maaf sama lo. Soalnya kemarin nyokap gue udah ngusir lo sama Bagas dari rumah. Iya, gue juga nggak tahu kenapa nyokap gue bisa bersikap kayak gitu sama lo. Tapi dia biasanya nggak kayak gitu kok sama teman-teman gue. Kalau soal itu, lupain aja. Mungkin nyokap lu lagi nggak kepengen terima tamu malam itu. Wajar kan? Jadi, lo nggak marah sama gue? Enggak lah, gue nggak mungkin marah sama lo apalagi nyokap lo. Cuman yang gue nggak senang adalah sikap dari kakak lo sendiri. Bisa-bisanya dia keluar dari kantor ini tanpa memberikan penjelasan yang jelas. Seharusnya kalau dari awal dia nggak niat kerja, jangan ngelamar ke sini dong. Iya kan? Yaudah, gue masih ada meeting di luar. Gue tinggal ya. Papa mau minta maaf. Papa itu bukan tidak ngizinin kamu kerja di kantor itu.
Tapi sebenarnya... Pak, Safa kan udah bilang, Papa nggak perlu lah kasih alasan itu ke Safa. Malahan sekarang Safa itu pengen minta maaf. Kalau mungkin aja sifatnya Safa itu udah bikin Papa kecewa. Safa, kamu itu anak papa yang paling pintar, paling cantik, nggak pernah bikin papa kecewa. Apa yang kamu lakukan selalu bikin papa senang, bikin papa bangga. Safa? Ibu? Malah ketemu di sini. Ibu, Pak, kenalin nih. Ini atasannya Safa, Bu Widya. Aku rasa aku bisa nebak kenapa Safa tiba-tiba mengundurkan diri dari pekerjaannya. Pasti kamu yang paksa. Engkau masih yang terindah. Engkau masih yang terindah. Ketemu di sini. Ibu, Pak, kenalin nih. Ini atasannya Safa, Bu Widya. Wisnu. Widya. Sebentar ya. Safa mau ke toilet dulu. Saf, Aku rasa aku bisa nebak kenapa Safa tiba-tiba mengundurkan diri dari pekerjaannya. Pasti kamu yang paksa. Widya, saya tidak pernah memaksa Safa. Itu atas kemauannya sendiri. Kamu boleh bicara apa saja, Mas Wisnu. Tapi aku tahu kamu itu orangnya seperti apa. Apa maksud kamu? Kamu tahu apa maksudku. Seharusnya kamu tidak mengorbankan Safa hanya karena masa lalu yang terjadi di antara kita. Ya, aku bisa mengerti. Mungkin Mas Wisnu merasa tidak tenang mengetahui anaknya itu kerja dengan aku. Padahal aku sih nggak problem. Bu Widya mana? Dia sudah pulang. Oh, Papa harus balik ke kantor. Kamu mau ikut Papa atau pulang sendiri? Papa duluan aja. Safa masih mau muter-muter soalnya. Ya. Assalamualaikum, Pak. Papa Hati-hati duluan ya. ya. Kok agak aneh ya, Papa? Ini kenapa ya? Seharian kerjaan gue gak ada yang benar. Gara-gara mikirin asisten bawel itu. Tapi ngapain juga kok mikirin dia? Baguslah sekarang dia keluar. Paling tidak, gue bisa tenang sekarang. Bagi sedekahnya, Bang. Buat makan. Kalian pernah kepikiran nggak? Daripada kalian ngemis, lebih baik kalian ngamen. Kita mau ngamen pakai apa, Bang? Alat musiknya aja kita kan nggak punya. Nyanyi doang. Mana seru, Bang. Lagian juga kita nggak bisa nyanyi, Bang. Gimana kalau kakak ajarin kalian cara membuat alat musik, plus kakak ajarin kalian nyanyi. Jadi bisa ngamen. Ayo. Ada apa sih, Lun? Lu kenapa ngajak gue ketemuan? Gue mau nanya masalah Juna sama lo. Kenapa dia? Ya gue heran aja.
apapun yang selalu gue lakuin itu selalu salah di mata dia. Padahal kan gue juga datang sama dia cuma mau minta maaf. Karena kemarin lo berdua udah diusir sama mama. Kok lo malah ketawa sih? Lun, kalau lu emang serius sama kakak gua, lu harus kuat ngadepin dia. Dengar ya, kemungkinan Kak Juna suka sama lo itu 0,0%. Karena apa? Karena dia paling susah jatuh cinta. Yang ada di kepalanya dia itu cuma satu cinta. Cinta sejati yang dulu pernah hilang pada masa lalunya. Lun, bentar ya, gue udah urusan mendadak nih. Dari semua taman yang aku datengin, aku ngerasa kalau taman ini adalah taman yang kamu tulis di topi itu, Arjuna. Tapi kenapa sampai sekarang aku nggak ketemu juga sama kamu? Simpan rindu di hati, berita tak menentu. Abang itu baik bener ya, udah ngebeliin kita makan, kita juga dibikinin alat musik. Iya, alat musiknya juga bagus, padahal cuma dari barang bekas. Iya, kata abang itu, sesuatu yang kelihatannya nggak mungkin, bisa aja jadi mungkin, asalkan kita mau berusaha. Aku nggak nyangka kamu bisa bikin alat musik dari bahan bekas. Semua nggak mungkin, bisa jadi mungkin kalau kita mau usaha. Arjuna. Dek, orang yang ngajarin kamu untuk bikin alat musik ini kemana sekarang? Baru aja pergi, katanya mau nyari sesuatu di sana. Makasih ya, Dek. Kenapa lu sampai mengundurkan diri dari kantor? Itu aja. Engkau masih yang terindah. Engkau masih yang terindah. Kamu Arjuna ya? Oh, bukan, Mbak. Arjuna. Itu mungkin Arjuna. Baju gue! Sorry. Lu! Bilang gak sih, setiap kali gue ketemu sama lu, gue bawaannya gak sial. Kalau lu nggak kepengen sial, jangan ada di depan gua. Lu ngapain di sini? Ngikutin gua ya pasti. Ngikutin lu, enak aja. Gak ada untungnya, yang ada gue rugi. Nanti baju gue jadi basah. Risik. Udah deh, gak usah ngomong-ngomong mulu. Gue ganti semuanya tuh baju lu buat laundry apa. Gue ganti. Minuman lu juga gue ganti nih. Mana? Nih. Dompet gue ketinggalan. Besok gue ganti. Makanya, jadi orang tuh jangan songong. Sok belagu gantiin semuanya. Gak ada duit aja belagu. Sial aja. Apaan sih berisik banget. Sial. Kenapa gue gak nanya ya? Kenapa sampai dia berhenti kerja? Gila Setiap kali ketemu dia ada aja. Memang sial ketemu sama itu orang. Lo lagi nungguin bus ya? Emang punya duit buat bayar? Udah deh, kalau cuma pengen ketawain gue doang, mendingan pergi sana. Kayak kurang kerjaan aja lo. Gua cuman pengen ngajak lo ikut aja sekalian. Tapi ada syaratnya. Lu harus kasih tahu gua kenapa lu sampai mengundurkan diri dari kantor. Itu aja.
Kelamaan lo mikirnya. Ayo bang, jalan. Cepetan. Sinting kali ya tuh cowok. Gila, dasar cowok aneh. Tunggu bang. Nanti kalau ada apa-apa sama dia gimana? Kan bisa bahaya juga. Mundur lagi. Ayo, mundur. Mau ngapain lagi sih lo? Mau pergi nggak sana? Kali ini gue beneran serius. Gue pengen ngajak lu barengan. Ya? Serius? Iya. Mau nggak? Tapi lu pengen tahu ya? Kenapa gua ngundurin diri dari kantor lo? Iya. Kan dari awal perjanjian kita, gue ngikutin mau lu, keluar makan sama Luna, dan lu harus penuhin permintaan gue dengan tidak keluar dari kantor. Iya kan? Sebenarnya gue itu kasih tahu nggak ya? Mau tahu aja. Sama! Sarah! Nama Arjuna sama Juna itu sama. Iya, jangan-jangan mereka itu orang yang sama juga. Engkau masih yang terindah. Engkau masih yang terindah. Kenapa setelah sekian lama aku harus bertemu dengan Mas Wisnu? Ini sama Mama. Win, sepertinya Wisnu sudah benar-benar meninggalkan kamu. Dia sudah menikah sama Sandra. Mas Wisnu itu tidak mungkin mengkhianati aku. Dia tidak mungkin menikah dengan perempuan lain. Kami sudah menikah. Cuma nikah siri, Win. Tidak ada hitam di atas putih kalau kalian ini adalah suami istri. Wisnu itu tidak sebaik yang kamu pikir. Ini buktinya. Udahlah, Mas. Aku percaya Mas Wisnu. Dia tidak mungkin mengkhianati aku dan saat ini juga aku akan mencari jawaban sendiri untuk membuktikan bahwa semua omongan kamu itu tidak benar dan ini juga tidak benar. Ada apa, Win? Enggak. Lagi mikirin kerjaan aja. Kamu jangan bohong sama aku, Win. Aku tahu kamu. Kalau hanya masalah pekerjaan, kamu tidak mungkin segelisah ini. Pasti ada sesuatu yang mengganggu pikiran kamu ya. Aku bertemu dengan Mas Wisnu. Ternyata dia ayahnya Safa. Pantes Safa keluar. Pasti Mas Wisnu yang maksa Safa untuk keluar. Luna. Kenapa lagi muka lo? Gara-gara Juna ya? Dia ngapain lo lagi sih sampai bikin muka lo ketekuk kayak begitu? Bener-bener dia tuh anak ya. Tapi lo tenang aja. Kalau dia sampai ngapa-ngapain lo aduin semuanya ke gua. Biar gua geret tuh dia, biar gua gantung tuh dia tuh di tiang bendera. Apaan sih lo? Lo tau gak sih? Tadi kan gua habis ke taman. Terus gue ketemu sama pengamen gitu dan dia bilang katanya ada seseorang yang ngajarin dia bikin alat musik. Itu Arjuna banget, itu Arjuna kecil banget. Dan gue inget banget kata-kata dia. Lo yakin? Ya, walaupun gue gak pernah ketemu sama Arjuna, tapi setidaknya sekarang gue yakin kalau sebenarnya gue sama Arjuna itu nggak jauh. Lo tuh sadar gak sih? Nama Arjuna sama Juna itu sama. Iya, jangan-jangan mereka itu orang yang sama juga. Iya kan? Ya gila lo ya, enggak, nggak mungkin lah. Lo pikir Arjuna kecil itu, dia tuh orangnya nice banget, baik banget. Sedangkan Juna, itu kebalikannya, 180 derajat tuh beda banget. Nggak mungkin lah, gue nggak percaya. Terserah lo deh. Yaudah, gue ke belakang dulu ya. Lu yang lapor gua barusan kan? Aku! Lo yang berdiri di sana tadi. Oh.
Lu! Kata abang itu, sesuatu yang kelihatannya nggak mungkin, bisa aja jadi mungkin, asalkan kita mau berusaha. Gak mungkin. Arjuna, Juna. Juna! Kenapa lo? Gue pengen tanya sama lo. Apa benar kalau lo itu anak angkatnya Bu Widya? Depresi? Ya bagus dong hidup aku dengan